Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasya Fatima Asra dari kelas T4204. Saya di sini akan menjelaskan pembahasan jawaban UAS dari statistika industri. Saya akan menjelaskan nomor 1. Nomor 1, diketahui sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik. Yang pertama, jasa keuangan yang kedua, dan pengolahan makanan yang ketiga, memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Nah, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Nah, yang pertama, diketahui N-nya itu sama dengan 5 dan diketahui taraf nyatanya atau alfanya yaitu 5% atau 0,05. Nah, yang pertama kita akan menentukan H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Yaitu tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi keuntungan tahunan karyawan. Yang kedua, kita akan menentukan H1-nya, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Yaitu terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi keuntungan tahunan karyawan. Nah, yang ketiga, kita akan menentukan statistik uji menggunakan statistik uji F. Nah, F-nya itu sendiri sama dengan MSB per MSW. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis variansinya, yaitu X1, X bar 1, X bar 2, dan X bar 3-nya, yaitu rata-rata dari data yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu didapatkan X bar 1 yaitu 38,3, X bar 2 38,26, dan X bar 3 itu 27,08, dan didapatkan rata-rata dari ketiga data tersebut yaitu 34,55. Setelahnya, kita akan mengetahui tentang N1, N2, dan N3-nya yaitu 5 yang didapat dari data sebelumnya. N besarnya yaitu 15, total dari data sebelumnya itu ada berapa? K-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya, kita akan menentukan SSB dengan rumus N1 dikali X bar 1 min X kuadrat ditambah N2 dikali X bar 2 min X bar kuadrat ditambah N3 dikali X bar 3 min X bar kuadrat. Nah, hasilnya itu SSB-nya itu didapatkan 418,14. Selanjutnya kita akan mencari atau menghitung SST-nya, yaitu dari 491,1 kuadrat ditambah 55,6 kuadrat dan seterusnya. Nah, ini tuh angkanya itu dari data yang sudah kita dapatkan dari soal. Nah, 518,2-nya ini kita dapatkan dari total keseluruhan data. Jadi di total semua dijumlahin per N yang 15. Didapatkan hasil 1925,557. Setelah itu kita akan menghitung SSW. SSW itu dengan rumus SST dikurangi SSB, yaitu 1925,56 dikurangi 418,14. Dan dapatkan hasil 1507,42. Setelah itu kita akan menghitung MSB, MSW, SW, dan F hitung kita. Nah, MSB itu dengan rumus berikut kita akan mendapatkan hasil 209,07, MSW dengan rumus berikut yaitu 125,62, dan F hitungnya itu dengan rumus MSB dibagi dengan MSW didapatkan hasil 1,66. Nah, setelah itu kita akan menentukan daerah kritis. Nah, yang pertama kita kan sudah tahu taraf nyatanya atau alfanya itu nanti dicari dari nilai F tabel. Nah, di sini menentukan V1. V1 itu K-1 atau 3 dikurangi 1 sama dengan 2. V2-nya itu K N-1, 3 dikali 5-1 yaitu 12. Nah, di tabel F kita akan mengetahui dari V1 V2-nya 2,12. Kita dapatkan hasil 3,89. Nah, setelah itu kita akan mencari kriteria ujinya. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika F hitung lebih besar dari 3,89 dari sini, dan terima H0 atau tidak tolak H0 jika F hitungnya itu lebih kecil
dari F tabel. Nah, di sini berarti kita akan mendapatkan kesimpulan, yaitu maka terima H0 karena F hitungnya itu lebih kecil kan dari F tabel, yaitu 1,66 itu lebih kecil dari 3,89. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi keuntungan tahunan karyawan itu tersebut. Sekian dan terima kasih.